Sahabat UT Kupang, jumpa lagi dalam podcast UT Kupang Mari Mbak Omong. Dan episode hari ini bersama saya Indi Mangi. Dan di studio sudah hadir bersama saya dan narasumber kita yang luar biasa dan masih muda banget. Ada Clarentino Tiro Paparaja, merupakan Ketua Organisasi Mahasiswa UT Kupang terpilih masa jabatan 2026-2028. Halo, apa kabar Tino? Baik, ya. Agak lebih semangat lagi, ceria lagi. Iya. Apa kabar? Baik, sangat amat baik. Terima kasih ya Tino sudah menyempatkan hadir di podcast UT Kupang Mari Mbak Omong. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Tino, boleh diceritakan sedikit kesibukannya sekarang tuh apa saja, silahkan. Ya, kesibukannya sekarang tuh saya sementara berkuliah. Habis itu juga membantu pekerjaan orang tua di rumah, sekalian mempelajari soft skill atau menonton video tentang pembelajaran lainnya. Itu saja sih kesibukan saya sekarang. Oh, dan juga mengurus akun YouTube pribadi saya sendiri. Oke, berarti lagi sibuk upgrade diri ya. Oke, nah Tino dan juga sahabat UT Kupang yang menonton ya podcast kita pada hari ini, kita tuh baru saja Badan Pengurus Organisasi Mahasiswa Universitas Terbuka Kupang itu resmi dilantik ya Tino ya kemarin ya. Tepatnya tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 8 April 2026. Dan tentunya ini jadi langkah yang baru dan merupakan bentuk semangat baru bagi mahasiswa UT Kupang untuk semakin aktif, kreatif, dan juga berkontribusi baik di lingkungan kampus maupun di tengah masyarakat ya Tino ya. Nah, di episode kali ini juga kita bakalan ngobrol santai seputar makna pelantikan dari Ormawa UT Kupang sendiri, semangat kepemimpinan mahasiswa UT di bawah kepemimpinan Tino dan teman-teman ya, hingga berbagai program kerja yang mungkin kalian udah susun bersama-sama ya. Yang pastinya dijamin keren ya, dan yang sudah dipersiapkan untuk ke depan dalam baik itu di lingkup mahasiswa maupun pengabdian kepada masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Oke, sebelumnya nih Tino, saya mau ucapkan selamat ya atas pelantikan kemarin. Iya, sama-sama Ibu. Sama-sama. Nah, gimana rasanya kamu resmi jadi Ketua Ormawa UT Kupang? Deg-degan kah, bangga kah, atau langsung kepikiran banyak hal yang mau dikerjakan? Silakan. Awal pas mau terpilih menjadi jadi Ketua Ormawa itu saya amat sangat bangga ya. Apalagi kalau saya cerita pengalaman sedikit ya. Waktu saya SMP itu, saya jujur, waktu itu saya SMP di ND, di Dutusoko, di SMP Marsudin Dutusoko itu, waktu ada pemilihan OSIS, waktu itu saya pilih menghindar. Itu jujur, saya pilih menghindar karena saya nggak tertarik pada awalnya. Lalu ketika masuki masa SMA itu saya sudah mulai berkontribusi kepada teman-teman semua. Akhirnya mulai tuh teman saya ajak, namanya tuh Fitri. Saya ini SMA di Santo Thomas Morus di ND. Itu mulai ajak saya untuk bergabung ke dalam ini OSIS. Awalnya saya agak ragu nih, agak takut. Nah, dia ajak, akhirnya saya ikut bergabung juga menjadi sekretaris waktu itu. Nah, akhirnya kami terlibat. Saya merasakan, seru juga nih terlibat dalam kegiatan organisasi ini untuk mengurus banyak orang, mendengarkan aspirasi dari siswa-siswa lain. Nah, akhirnya beruntunglah saya waktu kuliah ini saya terpilih menjadi Ketua Ormawa. Nah, saya selama menjadi ketua ini saya bangga sekali, dan awalnya juga deg-degan nih. Pas pemilihan itu saya deg-degan, gemetar. Lihat kalau ada yang perhatikan itu saya mukanya kayak mukanya kayak tegang sekali. Ya itu. Tapi saya bangga karena saya bisa menunjukkan bahwa UT Kupang tuh bisa ada organisasi kemahasiswaan, bukan tidak kalah dari kampus-kampus lain di Nusa Tenggara Timur. Dan juga dengan kepemimpinan saya juga, saya ingin mendorong partisipasi dari mahasiswa dan juga anggota-anggota saya. Saya tidak ingin saya hanya berbicara seorang diri saja, melainkan anggota-anggota saya juga ikut berbicara. Jadinya tidak ada yang menonjol gitu kan. Kalau di organisasi kan pasti hanya ada individu-individu tertentu yang menonjol, tapi saya tidak ingin seperti itu. Saya ingin semua menunjukkan warnanya, karena saya percaya setiap manusia itu memiliki warna-warna yang istimewa yang mereka miliki dan mereka bangga, tapi mereka tidak berani menunjukkannya karena tidak ada tempat dan waktu yang diberikan kepada mereka. Gitu saja dari saya.
Nah, ini kan kalau kita dengar ya, banyak sekali yang masih berpikir kalau kuliah di UT itu belajar sendiri dan pastinya kurang aktivitas kemahasiswaan pastinya. Nah, menurut Tino sendiri nih, setelah bergabung di Ormawa, apalagi sudah memimpin di Ormawa yang ini baru dibentuk ya di Universitas Terbuka, dan Tino terpilih sebagai Ketua Ormawa UT Kupang yang pertama, seberapa aktif sih kehidupan mahasiswa di UT Kupang sendiri itu sebenarnya? Nah, di kehidupan mahasiswa di UT Kupang itu sangat amat aktif ya. Apalagi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini sudah banyak organisasi yang dibentuk. Betul. Sudah ada futsal, habis itu ada juga klub volley, habis itu ada duta marketing. Kalau yang aktif Instagram atau TikTok mungkin sudah lihat postingan dari UT Kupang yang berkolaborasi dengan duta marketing, dan termasuk saya juga. Ada yang mungkin lihat muka saya. Betul. Di duta juga ya. Bagian apa? Di buat konten, Ibu. Iya. Ya. Habis itu juga Ormawa juga itu. Jadinya keaktifan mahasiswa UT Kupang tuh banyak organisasi. Yang makanya dari itu kami juga mengajak semua mahasiswa untuk terlibat aktif. Karena biasanya tuh ada kegiatan-kegiatan yang di-upload di grup supaya itu mahasiswa UT Kupang tuh terlibat aktif. Dan saya juga awalnya itu jujur. Tadi malam pas saya pulang tuh saya dengan ojek. Itu dari guru SMP 8 Ibu. Nah, dia bilang, "Wih, di UT Kupang apakah ada kegiatan mahasiswa?" Dia tanya ke saya bilang, "Ada, Pak." Mungkin karena Bapak itu bilang kan ini kan kuliah online. Saya bilang tidak, Pak, ada kegiatan kemahasiswaan dan ada di kampus. Itu diundang di grup. Yang penting kita mau terlibat aktif. Jujur, saya semester 1 saat tidak ada teman, saya buta ngeblank. Saya bilang, apakah saya kuliah di ini UT ini saat tidak ada teman? Akhirnya sudah, pas berjalannya waktu, tiba-tiba ada kegiatan seminar kan Ibu, dilaksanakan tahun 2024 waktu itu. Untuk pengenalan mengenai seminar di atas, tapi kurang judulnya sudah agak lupa, tapi saya terlibat dan akhirnya saya menemui banyak teman-teman baru. Ternyata saya baru tahu ada mahasiswa-mahasiswa dari semester atas tuh terlibat, mereka terlibat sangat aktif dalam kegiatan Ormawa. Akhirnya saya bilang, wah ternyata ada kegiatan organisasi. Mungkin banyak mahasiswa yang agak kurang mengetahui ya. Apalagi beberapa mahasiswa itu agak takut nih tunjuk-tunjuk diri, tapi jangan takut, bergabung saja dan bergaul saja. Kadang kebiasaan kita anak muda tuh, kalau orang lain omong kita akan ambil hati, makan hati. Baper. Ya, kata baper. Anak sekarang ya. Baper ya. Tapi tenang saja, karena itu perkataan orang lain. Kadang perkataan orang lain tidak perlu kita dengar, ada yang perlu kita dengar kecuali keburukannya. Mereka bilang kita buruk, ya kita dengar, kita akan memperbaiki diri, evaluasi diri, mengembangkan diri kita menjadi lebih baik. Tapi yang penting intinya itu jangan takut. Hidup kalau hanya takut saja, itu lebih baik tidak usah hidup. Karena Tuhan menciptakan kita tuh ada artinya. Dan itulah makna hidup kita sebenarnya. Kita mencari makna hidup kita yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu. Iya, wow, luar biasa ya. Jadi itu banyak sekali yang sudah dilakukan di UT Kupang terkait dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Juga baik itu di bidang akademik maupun non akademik ekstrakurikuler, kesenian, ada menari dan juga nyanyi kan. Di sport seni juga luar biasa. UT itu berkomitmen sekali untuk memajukan kegiatan kemahasiswaan. Nah, kalau boleh spill nih Tino, program kerja apa yang paling exciting, yang paling ditunggu-tunggu, yang akan kalian launching, yang akan kalian jalankan dalam waktu dekat gitu, yang bikin mahasiswa tuh pasti akan antusias tuh, kira-kira apa sih? Boleh di-spill sedikit? Ya, kalau yang kegiatan kami dalam waktu dekat itu sekitar tanggal 20 akan ada seminar akademik. Itu mengenai peran UT dalam mengembangkan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Apalagi kita lihat sekarang kan minat pendidikan di Nusa Tenggara Timur kan agak naik dari 22 BPS, tapi kita ingin mendorong untuk mengembangkan itu menjadi lebih baik. Habis itu kegiatannya excitednya lagi tuh sekitar bulan September kami sudah merancang kegiatan di mana kita memberikan donasi kita kepada panti asuhan. Nah, itu sebagai wujud kepedulian kita dan pelayanan masyarakat kita sebagai mahasiswa untuk menunjukkan bukti nyata dan konkret dari ilmu dan juga dana yang kita miliki kepada saudara-saudara kita, saudara-saudari kita yang membutuhkan. Apalagi di sini kan memberikan bantuan kepada panti asuhan, dan kita juga melibatkan UT dan juga Ormawa, dan untuk juga akan nanti menggalang dana untuk mahasiswa, nanti akan diumumkan nanti di bulan September. Oke, betul. Jadi nanti informasinya akan di-share ya, biar semua mahasiswa UT Kupang juga bisa berkontribusi ya, baik yang ada di Kupang maupun yang tersebar di seluruh NTT.
Mantap nih. Nah, sebagai mahasiswa UT yang dipercaya sebagai ketua Ormawa nih, Tino, menurut Tino apa sih kelebihan kuliah di UT Kupang yang mungkin belum banyak orang tuh tahu? Nah, kelebihan kuliah di UT itu kita bisa mengembangkan diri ya. Kita bisa mencari soft skill lain, kita belajar untuk mandiri. Kita kalau mungkin banyak orang-orang yang berpandangan skeptis ya, tapi menurut saya UT merupakan pendidikan yang sudah lumayan maju untuk di Indonesia. Mereka mengembangkan sistem pembelajaran online yang sangat maju, di mana kampus-kampus lain kan untuk pembelajaran konvensional, kita hadir di kelas, mengikuti pelajaran dan ini itu. Nah, UT itu menghadirkan suatu keunggulan yang luar biasa dibandingkan kampus-kampus lain. Nah, kita bisa mengembangkan diri, kita bisa mempelajari soft skill diri. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau daftar pekerjaan, lihat scroll pengalaman 2 tahun. Saya baru lulus dan saya sudah ada pengalaman. Tidak ada. Itu agak susah ya. Jadinya UT itu hadir, itu kelebihannya. Kita bisa mencari pengalaman untuk mempraktekkan kita punya ilmu kita dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Apalagi kan saya ada cerita pengalaman juga waktu wisuda UT tahun ini ada guru dari Lembata itu bisa berhasil mendapatkan IPK 4. Kalau yang lihat live itu program magister ya? Magister, pendidikan matematika, dia mendapatkan IPK 4. Betul. Dan itu sangat amat luar biasa ya. Di dalam kesibukan dia bisa membagi waktu dengan belajar. UT bisa mendukung itu mereka untuk mendapatkan pendidikan dan gelar yang mereka inginkan. Habis itu kemarin juga ada mahasiswa dari program studi hukum S1 juga mendapatkan IPK 3,6 yang sangat luar biasa, lulus dengan 8 semester, itu sangat luar biasa. Makanya itu dia juga sudah bekerja di kantor kepolisian Nusa Tenggara Timur juga, yang kemarin lulus dari hukum, dan itu sangat luar biasa ya. Jadinya UT hadir itu, dan kelebihan itu kita bisa belajar dan mengembangkan diri. Selain pendidikan, kita mengatur waktu kita antara bekerja, mengurus keluarga, atau mungkin di sini mau kumpul-kumpul uang tabung. Kita lihat kan harga tanah mulai mahal mungkin. Investasi ya. Ya, investasi ya, karena kan kita lihat kan kalau ada yang mungkin update berita hari ini tuh harga mata uang rupiah kan sudah tembus 17.500 lebih itu. Dan itu deg-degan tuh, pasti sudah mulai investasi. Nah, UT hadir seperti itu untuk mendukung kita supaya kita bisa berkuliah secara murah dengan biaya yang sangat murah, dan tapi pendidikannya tuh sangat amat berkualitas di Indonesia gitu saya. Wow. Nah, Tino, ini kan dari hal yang sudah Tino paparkan dari tadi, mungkin yang nonton sebagai mahasiswa UT, mereka itu pengen juga untuk bergabung dalam kegiatan kemahasiswaan di UT, tapi tidak tahu mau mulai dari mana. Kan mahasiswa UT ini kan tersebar di seluruh Indonesia ya, di seluruh NTT, dan tidak saling, kata orang Kupang bilang, baku tahu. Nah, bagaimana langkah pertama yang bisa Tino kasih tahu ke teman-teman mahasiswa untuk mulai terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan di UT Kupang? Ya, langkah pertama yang pasti semua orang awal itu adalah mengenal orang lain. Kita harus memulai percakapan dengan orang lain. Itulah langkah pertama dari semua yang akan dijabarkan. Itu langkah pertama, kita harus berani untuk berbicara atau mengenal orang baru. Nah, karena kalau kita mengenal orang baru, kita akan mengenal kesempatan baru dan untuk mengupgrade diri menjadi lebih baik. Itu makanya untuk mengenal orang, kita harus mengenal orang juga. Dan kami juga akan memberikan informasi yang penting ke kakak semua mau bergabung karena UT kan semuanya tersebarkan di seluruh Indonesia. Betul. Nah, itu kita bisa mencari informasi, bisa mengikuti akun Instagram, TikTok, habis itu Facebook. Itu ada kita terlibat, kita bisa melihat bahwa posting-posting, UT ada kegiatan nih. Nah, itu kita mulai sudah mendekati, mencari untuk terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Apalagi kan ada lomba-lomba seperti di sport seni, lomba futsal, lomba nyanyi. Nah, di situ teman-teman bisa untuk terlibat dalam kegiatan itu, bisa memberikan masukan kepada kami Ormawa, bilang, wah kakak, kami ada kegiatan ini nih, kami mau terlibat ini nih, kami tidak ada anggota. Nah, itu kami bisa membantu untuk mencari anggota, untuk terlibat dalam kegiatan itu, untuk menyusun pembiayaan. Agar membantu UT semakin membantu banyak mahasiswa di seluruh Indonesia dan terkhususnya di Nusa Tenggara Timur gitu. Jadi langkah awal tuh harus dari diri sendiri, mau dulu untuk kenalan sama banyak orang membuka diri ya. Ya, membuka diri. Tuh. Kalau mau maju ya harus seperti itu. Nah, Tino, kemudian buat masyarakat atau calon mahasiswa yang masih ragu untuk pilih kuliah di UT Kupang, apa pesan motivasi yang bisa Tino kasih sebagai ketua Ormawa supaya mereka ini makin yakin untuk pilih kuliah dan berkembang bersama UT? Ya, untuk kuliah itu jangan ragu-ragu ya,
kita harus berani mengambil pendidikan dimanapun kita berada, karena berkuliah itu berasal dari diri kita, dari kemauan kita itu. Karena nasib masa depan kita itu ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan oleh orang lain maupun hal-hal lainnya, tapi oleh diri kita sendiri. Jadinya kita kalau untuk berkuliah itu kita harus fokus untuk berkuliah kita. Nah, fokus untuk mengejar kita punya pendidikan, habis itu karir, dan UT hadir dalam untuk membangun itu. Kita bisa mengembangkan soft skill, akademik, dan hal-hal lain dengan kita bisa mengatur kesibukan kita sehari-hari. Apalagi kan UT kan berkuliah secara online kan Ibu. Betul. Ya, jadinya kita bisa mengatur waktu kita untuk belajar, bekerja. Itu mungkin di sini mama punya mungkin ini kekurangan biaya, tapi tenang saja. UT juga menawarkan harga yang murah untuk ini pendidikan S1, D3, D4, S1, S2 maupun S3. Mungkin di sini bapak atau kakak-kakak semua mau melanjutkan pendidikan bisa bergabung bersama di UT untuk mengembangkan karir atau gelar kedepannya. Nah, begitu. Apalagi kan harganya benar-benar terjangkau. Ya. Layanannya juga lengkap. Layanan lengkap, ada pendukung pembelajaran seperti modul, habis itu tutorial, habis itu ada webinar. Kalau mungkin di sini mau dapat ini sertifikat ada kegiatan-kegiatan, habis itu ada seminar, itu gitu. Luar biasa ya, apalagi yang perlu digarisbawahi UT itu kampus negeri ya, perguruan tinggi negeri ya, yang pastinya juga sudah terakreditasi, jadi tidak perlu diragukan. Sudah terakreditasi BANPTN tahun 2004, terakreditasi A. Ya, Bapak Ibu tenang saja untuk berkuliah di UT. Betul gitu. Sekali. Jadi jangan lupa rekomendasikan ke semua anggota keluarga ya, anak, sepupu, siapapun itu keluarga untuk kuliah di UT. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kalau Ormawa UT Kupang diibaratkan dalam satu kata nih Tino, kata apa yang paling menggambarkan semangat kalian sebagai tim Ormawa UT Kupang? Menurut saya tuh digambarkan dengan pohon. Gimana tuh? Pohon kalau semakin dia akan terus bertumbuh dan berkembang dan menghasilkan banyak buah. Di mana buah-buahnya itu bisa membantu banyak orang. Bukan hanya dirinya sendiri, dia bisa membawa kesejukan bagi banyak orang, memberikan buah-buah yang bisa mengenyangkan orang lain, bisa membantu untuk mengurangi karbon dioksida, menyaring. Sebagai mahasiswa kan kita harus menyaring informasi kan, apalagi sekarang kan banyak perkembangan AI, berita hoax tersebar. Kita sebagai mahasiswa harus lebih jeli dalam untuk mana berita yang benar, mana berita yang bohong, seperti itu. Jadinya saya menggambarkan organisasi kemahasiswaan ini sebagai pohon yang terus berkembang, membantu masyarakat menyaring informasi mana yang hoax dan mana yang kebenarannya sesuai dengan etika akademik. Saya juga mengingat dari perkataan saya teman mengenai ini, sebagai pelantikan saya menjadi Ormawa, saya teman ada mengucapkan selamat kepada saya, sahabat saya sendiri. Dia bekerja di bandara di ND sana. Dia bilang kayak begini, kalau mau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bertanggung jawab tanpa alasan. Dan juga harus menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang. Pemimpin itu harus menginspirasi banyak orang dan menunjukkan mereka punya karakter, bukan hanya untuk berbicara seorang diri. Dan saya sangat bersyukur dengan siapa teman menggunakan kata-kata motivasi itu. Betul-betul. Ya. Jadi diibaratkan pohon ya, idealnya pohon harus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang berguna ya untuk mahasiswa maupun masyarakat ya. Betul sekali. Luar biasa ya, obrolan kita tidak terasa sudah di penghujung obrolan kita hari ini ya. Terima kasih banyak Tino untuk waktunya, dan semoga semangat baru dari Ormawa UT Kupang ini bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa, seluruh mahasiswa UT Kupang dimanapun berada, untuk terus aktif, berkembang dan berani membawa perubahan yang positif. Terima kasih sekali lagi Tino, Ketua Ormawa UT Kupang ya. Luar biasa sekali semangatnya untuk seluruh anggotanya dan juga Ormawa bisa sukses ke depan. Apapun program kerjanya, biarlah itu bisa mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan oleh seluruh Ormawa UT Kupang ya, sudah dilantik kemarin. Semoga semangat dan energi positif dari pengurus Ormawa ini juga bisa berdampak baik bagi mahasiswa UT Kupang dan seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Akhir kata, saya Indi bersama dengan Tino. Kami pamit undur diri, tetap semangat belajar, terus berkarya, dan jangan takut bermimpi besar bersama Universitas Terbuka Kupang. Sampai jumpa.